Hai hai hai, jumpa lagi dengan kami siswa-siswi kelas 6 SD Negeri 72 Ambon. Tahun ini merupakan tahun kedua di mana sekolah kami melakukan terobosan dalam ujian praktek mata pelajaran pendidikan agama Kristen dan budi pekerti. Sepanjang anak-anak ini duduk dan belajar di kelas 6 SD, mereka secara teori sudah diajarkan apa arti melayani, dan bagaimana cara-cara melayani sesama yang membutuhkan di lingkungan masyarakat. Hari ini, tepatnya tanggal 5 Mei 2025, wow tanggal cantik, anak-anak akan secara langsung atau secara nyata mempraktekkan bagaimana melayani sesama yang membutuhkan di lingkungan masyarakat. Untuk diketahui bahwa siswa-siswi yang bersekolah pada lembaga pendidikan kami memang tidak semua ya, tapi rata-rata memiliki tingkat ekonomi menengah ke bawah. Tetapi anak-anak ini sedari dini mereka sudah ditanamkan nilai karakter dan sudah diajarkan nilai-nilai Kristiani bahwa melayani sesama tidak tunggu kita kaya, tidak tunggu kita berkelimpahan dan bergelimang harta, tetapi melayani sesama didasari dengan hati yang tulus walaupun dalam kesederhanaan dan keterbatasan. Target pertama kami ditemukan oleh anak kekasih Relin Suarez Manhua. Beliau adalah seorang ibu yang sehari-hari bekerja sebagai petugas kebersihan di seputaran Taman Patimura, Kota Ambon. Target berikut ditemukan oleh anak kekasih Seikel Tom Hisa, masih dengan profesi yang sama dan lokasi kerja yang sama juga, adalah seorang petugas kebersihan yang sedang membersihkan dedaunan di seputaran Taman Patimura. Target selanjutnya juga karena lokasinya berdekatan ditemukan oleh anak kekasih Brian Pormes, masih dengan profesi yang sama, petugas kebersihan yang juga lokasi kerjanya di Taman Patimura, Kota Ambon. Setelah ini sambil menunggu teman-teman yang sedang menemukan target, mereka berselfie ria mengabadikan momen berharga mereka di kelas 6. Dan setelah itu kami berjalan menyusuri jalan-jalan protokol di Kota Ambon dan sampailah kami di Jalan Ayepati di mana target berikut ditemukan oleh anak kekasih Olivia Mahulete, masih dari profesi yang sama yaitu petugas kebersihan. Ibu ini sangat berterima kasih atas pemberian anak kekasih Olive dan beliau mendoakan bahwa masa depan anak-anak ini diberkati oleh Tuhan. Kita berpindah ke seputaran Pelabuhan Besar Kota Ambon. Target ini masih dengan profesi yang sama juga, yaitu petugas kebersihan, ditemukan oleh anak kekasih Sean Prajahita Hehalatu. Uniknya, ibu ini menganggap berpikir bahwa video yang kami ambil ini hanya sekedar untuk konten, sehingga setelah selesai berpose, beliau tidak mengambil beras itu. Tetapi setelah dijelaskan, beliau dengan hati yang tulus dan penuh sukacita menerima pemberian dari anak kekasih Sean. Selanjutnya target berikut ditemukan oleh anak kekasih Cila Tuparia, yang mana profesi kali ini yaitu seorang bapak yang sehari-hari bekerja sebagai tukang gerobak. Sampai di jam kami turun ke lapangan ini, beliau belum sama sekali menemukan orderan, sehingga pemberian Cila dirasa sangat berarti untuk memenuhi kebutuhan keluarganya di hari ini. Selanjutnya target yang sama, tukang gerobak juga ditemukan oleh anak kekasih Matthew Tuan Kota. Sama bapak yang tadi sepi orderan, bapak yang ini juga sepi orderan. Sehingga pemberian Matthew dirasakan sangat berarti bagi kebutuhan keluarganya. Target yang berikut ini adalah seorang bapak masih dengan profesi yang sama, tukang gerobak. Yang lebih kasihan lagi, bapak ini malah sedang tidur karena benar-benar belum ada pelanggan. Beliau hanya tidur di atas tempat duduk yang beralaskan koran. Dan target ini ditemukan oleh anak kekasih Ulfa Ohelo dan beliau sangat berterima kasih atas pemberian Ulfa. Hal yang sama pun terjadi kepada anak kekasih Ripka Matahalumual dengan profesi yang sama, tukang gerobak juga. Beliau pun masih sepi orderan
pangeran sehingga beliau sangat berterima kasih kepada Ribka atas apa yang diberikan bagi keluarganya hari ini. Selanjutnya kami masih tetap berjalan menyusuri jalan-jalan protokol sampailah kami di seputaran Uri Meseng, dan target yang berikut adalah seorang loper koran yang ditemukan oleh anak kekasih Gilbert Haikuti. Beliau sangat berterima kasih karena menerima pemberian yang diberikan oleh anak kekasih Gilbert Haikuti. Target yang sama, seorang tukang loper koran yang ditemukan oleh anak kekasih Alvaro Nusi. Beliau juga sangat berterima kasih karena apa yang dibutuhkan hari ini bisa didapat melalui pemberian anak-anak SD Negeri 72 Ambon. Kami menemukan target seorang tukang beca, tetapi karena beliau dalam kondisi yang tidak sehat, kami memberikannya kepada istri kekasih. Kini saatnya setelah semua target ditemukan, kami akan pulang kembali ke Lembaga Pendidikan Tercinta SD Negeri 72 Ambon. Setelah beberapa menit sampailah kami di sekolah kami, dan kami berterima kasih bahwa ujian hari ini sangat luar biasa didukung oleh cuaca dan segala dukungan mau melayani sesama. Mari kita dengarkan setiap kesan daripada siswa yang turun ke lapangan. Pada Tuhan. Setelah Olip berbagi beras dengan sesama, bagaimana Olip perasaan? Senang. Oke. Mengapa kita harus melayani sesama? Mengapa Ulfa melayani sesama? Bagaimana perasaan Ulfa setelah Ulfa berbagi kepada sesama yang membutuhkan? Bahagia. Ribka, bagaimana alasan apa Ribka bisa melayani sesama? Berbagi kepada orang yang kekurangan. Bagaimana perasaan Ulfa setelah perasaan Ribka setelah berbagi kepada sesama yang berkekurangan? Senang. Cila, mengapa Cila melayani sesama? Karena iman tanpa perbuatan adalah mati. Bagaimana perasaan Cila setelah Cila berbagi dengan sesama? Sangat senang. Alvaro, alasan apa sampai Alvaro melayani sesama? Karena ada manusia tidak melayani, melainkan melayani. Bagaimana perasaan Alvaro setelah berbagi dengan sesama yang membutuhkan? Alvaro perasaan bagaimana setelah berbagi kepada orang-orang susah di pinggir jalan itu? Biasa saja. Biasa? Oh, biasa saja. Alvaro tidak merasa senang? Senang. Relin Manuhua, apa alasan Relin melayani sesama yang membutuhkan? Karena Tuhan sudah lebih dulu melayani kita. Bagaimana perasaan Relin ketika berbagi dengan sesama yang membutuhkan? Senang. Gilbert Haikuti, rapi sekali. Apa alasan Gilbert mau berbagi dengan orang-orang di pinggir jalan yang susah? Karena Tuhan sudah menjadikan kita melayani sesama manusia. Bagaimana perasaan Gil setelah menolong orang susah itu? Senang untuk melayani sesama manusia. Oke. Seikel Tomhisa, apa alasan Ekel mau berbagi dengan sesama di pinggir jalan yang membutuhkan? Karena kita harus melayani Yesus. Kita harus meneladani Yesus. Bagaimana perasaan Ekel setelah meneladani Yesus melayani sesama? Sangat bahagia karena bisa membantu orang yang sedang kesusahan. Oke, mantap. Sean Prajahita Hehalatu, apa alasan Ean bisa membantu sesama-sesama di pinggir jalan itu? Karena kita harus menjadi berkat untuk sesama. Bagaimana perasaan Ean setelah menjadi berkat bagi sesama? Senang dan bahagia. Oke. Ayen Pormes, apa alasan Ayen sampai Ayen bisa berbagi sembako dengan sesama yang membutuhkan? Karena kita Dipanggil untuk melayani. Bagaimana perasaan Ayen setelah melayani sesama? Gembira, Ibu. Gembira. Oke.
Apa alasan Matthew sampai bisa berbagi dengan tukang gerobak? Alasannya apa? Karena kita harus melayani. Bagaimana perasaan Matthew setelah selesai melayani sesama yang membutuhkan? Senang. JJ Mahulete, bagaimana perasaan JJ ketika bisa menolong sesama yang membutuhkan? Karena kita Perasaannya bagaimana? senang. Perasaannya senang. Kenapa JJ melayani? Karena kita mengasihi sesama. Kita harus mengasihi sesama manusia. Oke. Yomel, kenapa Yomel harus melayani sesama? Demikian ujian praktek kita. Karena Tuhan sudah lebih dulu melayani kita. Tuhan melayani kita melalui apa? Ya, di tahun depan Pengorbanannya di praktek yang lebih kayu salib. Nah, kalau Yomel selesai menolong orang yang membutuhkan, bagaimana perasaan Yomel? Orang susah terus Yomel bantu. Setelah Yomel bisa membantu mereka, Yomel pun hati rasa bagaimana? Senang. Oke.